Selamat siang, Wegi. Siang, Ibu. Sudah siap untuk presentasi hasil penelitiannya? Sudah siap. Oke, silahkan presentasi kurang lebih 10-15 menit. Jika di tengah-tengah ini ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu penguji, akan di stop dan bisa dilanjut presentasinya. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu penguji. Saya akan mempresentasikan tesis saya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri saya atas nama Wegi Randol dengan NPM 922170049 dari kelas 52 SIB. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Website PT Rajonet Indonesia menggunakan metode Fuzzy Service Quality. Baik, saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Latar belakang saya membuat penelitian ini adalah di mana persaingan penyedia layanan sistem informasi semakin kompetitif di Indonesia, kemudian ada kualitas pelayanan website yang ditawarkan dari masing-masing penyedia layanan sistem informasi, kemudian juga di mana penyedia layanan ini tentunya masing-masing sudah mempunyai sistem yang berbasis web dengan harga yang ditawarkan kompetitif tentunya untuk menarik para pelanggan. Kemudian di sini juga saya menggunakan metode Fuzzy Service Quality untuk memproses dan mengolah penelitian saya ini. Nah, batasan masalah adalah ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah bagaimana melakukan pengukuran kualitas dari 5 dimensi kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah bagaimana melakukan pengukuran fasifikasi dan defasifikasi. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan pengukuran gap antar dimensi. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Tujuan penelitian di sini adalah di mana saya lakukan untuk menganalisis 5 kualitas dimensi yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan kesungguhan guna untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dari situs PT Rajonet Indonesia. Kegunaan penelitian di sini saya menjabarkan menjadi 2. Di sisi admin adalah sebagai input atau informasi dalam mengambil sebuah keputusan untuk melakukan pengembangan dari sistem. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk website itu biasanya perlu pengelolaan dari sisi admin untuk memperbaiki sistem dan mengembangkan kualitas pelayanan. Kemudian dari sisi akademis adalah sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait analisis website. Di sini saya tolak ukurnya adalah dari penelitian terdahulu, di mana ada 5 penelitian yang terkait dengan menggunakan metode Fuzzy Service Quality, yaitu dari Noviandri di tahun 2017, ada dari Aulia di tahun 2017, ada Marti di tahun 2017, ada Friadi di tahun 2017, dan Entin di tahun 2018. Kurang lebih sama, menggunakan metode Fuzzy Service Quality dengan instansi atau institusi yang berbeda. Baik, izin saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini tahapan penelitian saya, yaitu adalah yang pertama dengan menggunakan mulai atau metode penelitian yang saya gunakan, kemudian yang kedua studi pustaka, yang ketiga pembagian kuesioner, yang keempat analisis kuesioner, yang kelima uji validitas dan reliabilitas, yang keenam penentuan dan analisis fuzzy set, yang ketujuh fazifikasi dan defasifikasi, yang kedelapan adalah penentuan nilai gap, yang kesembilan adalah kesimpulan dan saran, dan penelitian diselesaikan atau selesai di tahapan 10. Izin saya lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada variabel kuesioner yang saya gunakan, ada 5 di sini, dan saya membagikannya, yaitu bukti langsung, tangibles, di mana yang pertama situs PT Rajonet mudah untuk diakses. Saya memberikan kode X1 variabelnya, dan untuk pertanyaan seterusnya 1-7 saya menggunakan angka sesuai urutan. Nomor 2, situs PT Rajonet Indonesia memiliki tampilan yang menarik dan interaktif, itu X1 strip 2. Nah, begitu juga dengan variabel kehandalan, saya menggunakan kode X2, di mana di baris pertama pelayanan kepada pelanggan cepat dan responsif. Untuk pernyataan tersebut kita gunakan X2 dengan urutan lanjutan dari variabel bukti langsung adalah nomor 8, dan seterusnya hingga prosedur pelayanan sangat jelas, X2 strip 10. Izin saya lanjutkan. Nah, di variabel berikutnya adalah daya tanggap atau responsif.
di mana di nomor 1 adalah situs PT Rajonet cepat menyelesaikan komplain atau keluhan pelanggan. Saya menggunakan kode X3 dengan nomor urutan yang sesuai sebelumnya, yaitu 11 secara berurutan simultan ke bawah, hingga pengguna dapat dengan mudah berkomunikasi secara langsung atau real time dengan customer service melalui fitur chat pada website. Nah, di situ saya akhiri di 5 pernyataan di X3 strip 15. Kemudian untuk variabel jaminan assurance itu ada 2 pernyataan di sini. Ada situs PT Rajonet Indonesia konsisten dalam menangani masalah saya gunakan kode X4 strip 16, dan kemudian yang kedua adalah customer service PT Rajonet Indonesia memberikan garansi tambahan untuk setiap masalah yang diselesaikan, atau X4 urutan 17. Kemudian dari sisi variabel kesungguhan atau empati saya gunakan kode X5, di mana ada 2 pernyataan tersisa kemudahan dalam penyampaian keluhan kepada PT Rajonet Indonesia, dan yang kedua adalah pelayanan kepada semua pelanggan atau pengguna jasa tanpa memandang status sosial dan sejenisnya, itu di X5 strip 19. Baik, izin saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita melakukan uji sampel pengguna, di mana menggunakan rumus Lovin dengan rumus N ukuran sampel, N ukuran populasi, kemudian dibagi dengan E, persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir sesuai rumus yang diinginkan, yaitu 15%. Dengan menggunakan rumus di atas, maka perhitungan sampel adalah 17,92, yang berarti menjadi 18 dari 30. Nah, di sini saya melakukan uji validitas dan reliabilitas, di mana untuk menghitung R-table terlebih dahulu kita mencari T-table dengan menggunakan atau berdasarkan titik presentase distribusi DF25, maka nilai T-table adalah 2,05954 dengan keterangan jumlah variabelnya 5, jumlah respondennya ada 30 karena minimal 30, dan saya juga mengambil seluruh sampel dari PT Rajonet 30. Kemudian taraf signifikansi 2 sisi ada 5%. 5% dibagi 2 adalah 0,025. Derajat bebas DF sama dengan N dikurang K sama 30 dikurang 5 sama dengan 25. Jadi kita perhitungkan R-table, T dibagi DF plus T kuadrat, R-table sama dengan 0,06. Jadi berdasarkan dari hasil R-table, jika T-table di atas R-table, maka untuk tingkat harapan dan tingkat persepsi adalah valid. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini adalah uji validitas dan reliabilitas berikutnya yang saya menggunakan aplikasi, yaitu SPSS, dengan menggunakan rumus Cronbach alpha sebagai berikut dengan nilai 1,67. Sehingga apabila Cronbach alpha di atas 0,6, butir kenyataan pada tingkat harapan dan persepsi pengguna jasa PT Rajonet Indonesia dikatakan reliable atau handal. Nah, kemudian kita akan menentukan fuzzy set. Di sini ada tabel membership function, di mana skala Likert-nya kita gunakan di sini 1 sampai 5, ada semesta pembicaraan 0 sampai 30, ada nama himpunan fuzzy, kemudian ada domain, kemudian ada range, kemudian ada satuannya adalah orang. Nah, di sini di baris pertama 0 sampai 30 untuk skala Likert 1 adalah tidak puas dengan domain 0 sampai 6, 0, 6, 12 dan range-nya dan satuannya sudah orang. Kemudian seterusnya 0,30 kurang puas di domain 7 sampai 12. Kemudian dengan skala 6, 12 dan 18 itu dengan satuan orang. Kemudian 0,30 dengan domain cukup puas, dengan nama himpunan cukup puas, dengan domain 13 sampai 18 di range 12, 18, 24 dengan satuan orang. Kemudian yang nomor 4 adalah 0 sampai 30 dengan nama himpunannya puas, domainnya 19 sampai 24 dengan range 18, 24, 30 dengan satuan orang. Kemudian 0 sampai 30 dengan nama himpunan sangat puas dengan domain 25 sampai 30 dengan range 24, 30 dan 30 untuk penutup untuk satuan orang. Nah, begitu pula dengan di bawah skala Likert tidak setuju hingga sangat setuju dengan skala 0 sampai 6 untuk baris pertama. Kemudian dengan range 0, 6, 12 untuk satuan orang. Kemudian baris kedua 0, 30 kurang setuju dengan domain 7 sampai 12, range 6, 12, 18 untuk satuan orang. Kemudian 3, 0, 30 dengan cukup setuju
domain 13-18, range 12-18-24, kemudian untuk satuan orang, kemudian 40-30 dengan hema himpunan fazinya setuju dengan domain 19-24, range 18-24-30 untuk satuan orang, kemudian di 0-30 sangat setuju dengan domain 25-30 dengan range 24-30-30 dan satuan orang. Izin saya lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke tahap fazifikasi, di mana fazifikasi harapan kita tuliskan dari pernyataan yang sudah kita berikan, atau dalam kuesioner ada 19 pernyataan. Nah, di sini kita akan menentukan nilai batas bawah, nilai batas tengah, dan nilai batas atas. Di nilai batas yang pertama adalah di baris pertama, pernyataan pertama, nilai batas bawahnya 21,6, nilai batas tengahnya 26,7, nilai batas atas berdasarkan perhitungan 31,8. Di yang kedua, 21, 26,2 dan 31,4 untuk batas atasnya. Di pernyataan ketiga 20,6, kemudian di batas tengahnya 26, di batas atasnya 31,3. Nah, untuk izin Bapak Ibu penguji sekalian hingga sampai poin ke-19, untuk keterangan lengkap dapat Bapak Ibu penguji sekalian lihat di tesis di halaman 55. Nah, di sini karena keterbatasan tempat, jadi slide-nya jadi saya titik-titikkan saja, jadi detailnya ada di halaman 55. Nah, kemudian untuk fazifikasi persepsi di nomor pernyataan, yang pertama adalah nilai batas bawahnya 21,6, nilai batas tengahnya 26,7, dan nilai batas atasnya 31,8. Begitu pernyataan kedua, 21 untuk nilai batas bawah, nilai batas tengahnya 26,2, dan dari perhitungan nilai batas atas 31,4. Untuk pernyataan ketiga, di nilai batas bawahnya 20,6, di nilai batas tengahnya 26, dan di nilai batas atasnya 31,3. Nah, berikut seterusnya ke bawah hingga pernyataan ke-19, dan keterangan lengkap dapat Bapak Ibu penguji sekalian lihat pada tesis halaman 56. Nah, di sini saya jelaskan sedikit untuk terkait falsifikasi ini. Untuk nilai batas bawah ini kita memberikan simbol C, nilai batas tengah kita beri simbol A, dan nilai batas atas kita beri simbol B. Di sini saya tampilkan nilai batas bawah seperti ini agar mudah dijelaskan. Dan kemudian izin saya lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, ini adalah slide defasifikasi, di mana setelah fasifikasi kita melakukan defasifikasi, yaitu untuk menghitung kembali nilai batas awal, bawah, nilai batas tengah, dan nilai batas atasnya untuk tingkat harapan dan persepsi. Nah, di sini tingkat harapan dulu. Nah, di sini ada pernyataan nomor 1 di 21,6, kemudian nilai batas tengahnya ada di 26,7, kemudian nilai batas atasnya di 31,8, kita defasifikasi sesuai rumus yang di sebelah kanan layar Bapak Ibu penguji sekalian, ada mu A dengan irisan B sama dengan mu A ditambah mu B dibagi 2, di mana hasilnya adalah 29,3, dan itu akan kita hitung secara simultan ke bawah, secara berurutan sesuai dengan pernyataannya, hingga mendapatkan hasil di angka 19, yaitu 28,9 di baris kolom defasifikasi. Nah, keterangan lengkap dapat Bapak Ibu lihat di halaman 57. Izin saya untuk teruskan di halaman berikutnya. Nah, di sini kita melakukan defasifikasi persepsi, di mana nomor pernyataannya sama, ada 19. Nah, di sini adalah kita menghitung kembali untuk tingkat persepsi dengan nomor pernyataan 1 dengan nilai batas bawah 21,6, kemudian nilai batas tengah 26,7, kemudian di nilai batas atas 31,8 dengan defasifikasi sesuai rumus 29,3, dan kita menempatkannya pada rank 1. Nah, karena nilainya yang paling besar. Nah, di sini penempatan rank-rank yang berbeda ini adalah kita tentukan berdasarkan dari atas, kemudian mana rank terbesar kedua, dan seterusnya. Hingga ke pernyataan 19 dengan nilai batas bawah 20,2, kemudian nilai batas tengah 25,7, kemudian nilai batas atas 31,1, kemudian defasifikasi sesuai rumus kita dapatkan hasil 28,4, dan akhirnya mendapatkan rank di pernyataan 19 adalah ranknya rank 15. Untuk keterangan lengkap dapat Bapak Ibu penguji lihat pada tesis saya halaman 58. Demikian untuk defasifikasi, saya lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, di sini kita akan mencari gap fuzzy surface quality-nya. Jadi di mana ada gap harapan dan persepsi, yaitu variabel yang sudah tadi kita tulis di X1 hingga X5. Nah, itu ada tangibles, reliability, responsive, assurance, empathy. Nah, kode pernyataannya kita tulis 1 sampai 19. Kemudian kita defasifikasi harapan di baris pertama 1 di 29,3, kemudian kita masukkan lagi nilai yang tadi kita sudah hitung di defasifikasi persepsi, yaitu 29,3. Gapnya dihitung dari 29,3 dikurangin 29,3 sesuai rumus yang ada di kanan, nah, dan mendapatkan gapnya 0. Nah, itu untuk ranknya dan mendapatkan untuk pernyataan pertama adalah 4. Nah, begitu untuk tangibles. Kemudian reliability, saya ambil satu contoh di baris pernyataan nomor 8. Defasifikasi harapannya kita mendapatkan angka 28,7. Kemudian defasifikasi persepsi kita mendapatkan angka 28,7. Kemudian untuk gapnya 28,7 dikurangin 28,7 itu adalah 0, tidak ada gap. Nah, ranknya adalah 9. Nah, kemudian untuk responsif di variabel X3, yaitu di kode pernyataan 11. Nah, di sini kita mendapatkan defasifikasi harapannya 28,5, kemudian defasifikasi persepsinya 28,5, dan hasil pengurangannya mendapatkan 0, dan mendapatkan ranking 12. Kemudian untuk assurance, kita ada di 16, pernyataan nomor 16 di variabel X4. Kemudian harapannya 28,1, kemudian defasifikasi persepsinya kita mendapatkan 28,1, gapnya mendapatkan 0, kemudian rank peringkatnya kita mendapatkan di 16. Nah, kemudian di dimensi terakhir di variabel X5 itu empati, di mana di pernyataan nomor 18 dengan defasifikasi harapan bernilai 29, kemudian persepsinya 29, kemudian gapnya itu adalah 0 dan ranknya di 18, begitu juga hingga ke baris 19, pernyataan 19 dengan defasifikasi harapannya 28,9, kemudian defasifikasi persepsinya kita mendapatkan angka 28,4, kemudian gapnya mendapatkan angka minus 0,5, kemudian ranknya mendapatkan rank terakhir yaitu 19. Baik, izin untuk saya lanjutkan. Nah, di sini adalah poin terakhir dari fuzzy surface quality, bagaimana dalam sebuah metode fuzzy itu kita akan mencari nilai gap dari masing-masing dimensi yang sudah kita ukur. Jadi, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu penguji sekalian, nilai gap dan harapan dan persepsi, untuk tingkat harapan dan persepsi, di sini variabelnya sudah kita tulis ada 5, ada X1, X2, X3, X4, dan X5, dengan masing-masing variabel X1 adalah tangibles, X2 adalah reliability, X3 adalah responsiveness, X4 adalah assurance, dan X5 adalah empathy, di mana variabel X1 untuk tingkat harapan mendapatkan 28,7, kemudian untuk persepsi mendapatkan 28,8. Hasil ini adalah hasil perhitungan tabel sebelumnya. Kemudian kita akan mendapatkan gapnya dari rumus variabel X1 sama dengan 28,8 dikurangi 28,7. Jadi persepsi dikurangi harapan mendapatkan gap 0,1 dan itu positif, otomatis mendapatkan nilai peringkat pertama. Kemudian yang kedua adalah reliability, dimensi reliability dengan nilai harapan 28,5, kemudian nilai persepsi 28,5, kemudian mendapatkan gapnya 0, 28,5 dikurangi 28,5, 0, dan kemudian ranknya mendapatkan 3. Lanjut di variabel X3 adalah dimensi responsiveness. Di situ harapannya adalah 28,4 nilainya, kemudian persepsinya 28,5, kemudian kita mendapatkan gapnya 0,1, mendapatkan peringkat kedua, keterangan terbesar kedua setelah 0,1 yang di atas, secara berurutan ke bawah, dan kemudian ada X4, assurance, dengan nilai harapan 28,5, kemudian nilai persepsi 28,5, kemudian mendapatkan nilai gapnya 0, karena hasil keduanya 0, kemudian ranknya kita akan tulis di angka 4 sesuai urutan, kemudian X5 dimensinya empati dengan harapan 29 nilainya, kemudian persepsinya 28,7, kemudian gapnya min 0,3 dan mendapatkan rank terakhir atau 5. Untuk keterangan lengkap terkait detail
Detailnya dapat Bapak Ibu penguji lihat di halaman 60. Untuk kesimpulan dari 5 dimensi, 4 akan sudah sesuai kenyataan, yaitu tangibles 0,1, responsif 0,1, reliability 0, assurance 0, dan empati min 0,3, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan pada PT Rajonet Indonesia ini sudah cukup puas, dengan nilai 4 dinyatakan dominan positif dan 1 yang negatif. Mungkin saran saya untuk penelitian saya ke depan ini, untuk penelitian yang lain dapat mengkonversi metode yang lain untuk diterapkan pada perhitungan tingkat kepuasan pelanggan pada situs-situs website, khususnya website PT Rajonet Indonesia. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon petunjuk selanjutnya Bapak Ibu penguji sekalian. Terima kasih. Terima kasih Wegi, sudah presentasi ini sudah dipotong-potong ya jumlah slide-nya, karena Wegi memang menguasai, jadi ingin semua dikemukakan ya. Jadi silakan Bu Penny atau Pak Bagus. Ini saya agak delay nih ininya. Iya. Iya Bu. Pak Bemi mau duluan, silakan. Pakai OBS Studio. Menggunakan bukan OBS Bapak, salah satu software gaming untuk merekam. Soalnya tadi mirroring ke dalam ya. Bapak, Bu Feni dulu, silakan Bu Feni. Ya, selamat siang Wegi. Siang Ibu. Ya, ini kan temanya itu adalah akan menganalisis tingkat kepuasan pelanggan di PT Rajonet Indonesia. Ya? Betul Ibu. Ya, apakah sebelumnya sudah dilakukan analisis seperti ini atau belum? Atau baru kali ini? Sudah Ibu, sebelumnya oleh Noviandri di penelitian sebelumnya dan mendapatkan rata-rata gapnya min 1,367. Itu waktu kapan? Di 2017. 2017. Waktu dan masih CV. Masih CV. Sekarang ini PT-nya WG atau gimana? Teman saya Ibu. Oh teman, enggak. WG kalau nggak salah kerja di Seknek ya? Iya betul Ibu. Iya masih. Nah, kemudian kan ini menggunakan metode Fuzzy Service Quality, ya kan? Ya, tadi kan ada 5 variabel yang digunakan. Kenapa memilih 5 variabel ini untuk menganalisis tingkat kepuasan tadi? Karena kan untuk masing-masing variabel ini merupakan variabel yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya. Jadi saya melihat penelitian yang sebelumnya baik dari Noviandri yang meneliti CV Rajonet itu untuk penghitungan tingkat kepuasan lebih akurat menggunakan Fuzzy Service Quality seperti itu Ibu. Oke. Nah, kemudian di sini kan tadi kita sudah menghitung ya, ada uji validitas, uji reliabilitas ya. Kenapa uji-uji itu dilakukan? Baik Ibu, terima kasih. Untuk uji validitas itu untuk kita mengetahui pernyataan-pernyataan yang kita berikan kepada responden itu sudah valid atau belum. Uji validitas itu untuk mengukur itu semua. Ya, ini kan tadi berarti kan nyebar kuesioner ya? Iya, betul Ibu. Nah, butir-butir yang ada di dalam kuesioner tersebut buat sendiri atau mengadopsi dari yang sudah ada? Mengadopsi dari yang sudah ada. Sudah ada. Iya. Terus kemudian dituliskan nggak di tesis Wendy bahwa sebagian isinya isi dari butir-butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut mengadopsi dari penelitian siapa gitu? Dituliskan nggak? Ada Ibu, ada saya tuliskan. Iya, harus dituliskan. Ya, baik Ibu. Cara harus dituliskan, nggak boleh kalau nggak nanti kan kita dianggap itu adalah merupakan plagiat, ya. Baik, siap. Coba tayangkan tadi deh di presentasinya itu yang nilai gap harapan dan persepsi. Baik. Sebentar. Nilai gap harapan dan persepsi. Iya. Yang hampir di terakhir-terakhir itu loh kalau nggak salah tadi. Nilai gap harapan dan ini ya. Ya, nah di situ ya. Kan di situ ada gapnya itu ada setelah kita dapatkan tuh ada yang 0,1, ada yang 0,2 ya. Ya dapat 0,2 kan? Terus kemudian ada min 0,3. Yeah. Nah, untuk memberikan bobot atau perankingan tadi, kenapa yang gap itu kan semacam kayak nggak ada celahnya ya. Jadi ini kan gap itu iya kan? Kenapa nggak yang 0 itu justru dipilih menjadi nomor 1? Karena dia nggak ada gapnya. Kenapa? Alasannya kenapa?
karena 0,1 itu jadi dinyatakan bahwa itu tuh tingkat kepuasan itu setiap dimensi itu bagus, itu adalah apabila nilainya positif Ibu di atas 0, misalnya 0,1. Nah, itu positif, tapi jika ada yang lebih besar itu maka dinyatakan tingkat kepuasan pada dimensi itu sudah baik. Seperti itu Ibu. Oke. Nah, kemudian kan kalau kita lihat di sini 0,1-nya kan ada 2 ya. Iya kan, betul. di X1 dan di X3. Betul. Tapi untuk penomorannya dia untuk rankingannya dia lanjutan ya. Jadi nggak kita samakan itu satu, enggak ya. Kayak demikian enggak, ya. Nah, betul. Enggak, walaupun maksudnya sama gapnya gitu, enggak oh ya tadi kan untuk X1 sudah kita berikan 1, lalu X3 ternyata nilai sama, enggak 1 juga, enggak demikian ya. Iya, betul Ibu. Jadi dia berurutan. Jadi 1 yang paling besar. Misalnya seandainya yang responsiveness ini nilainya misalnya 0 ya, yang responsif 0, otomatis kita akan mencari yang angka berikutnya yang sama atau lebih besar. Nah, karena di Tangibles angkanya 0,1, kita lihat lagi nih, ada responsiveness ternyata 0,1. Ya sudah, berarti 0,1 di responsiveness sesuai rumus juga, itu adalah 2. Kita buat peringkatnya. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, jadi memang ada aturan yang menyatakan demikian ya. Betul, untuk rankingan ini. Betul. Ya harus jelas karena karena kalau enggak kan kita nggak boleh, maksudnya oh ya kita semaunya kita gitu ya. Siap. Nah, kemudian kan dari hasil di sini itu kan ada yang X5 atau empati ini itu yang gapnya itu min 0,3. Betul. Yang dianggap ini adalah yang kurang dari kepuasan tadi ya. Betul, yang tadi udah Wendy masukkan ke dalam lihat deh kesimpulan tadi yang Wendy buat. Betul, yang kesimpulan di sini. Iya, kesimpulannya coba. Nah, ini kan Wendy sudah tuliskan ya. Nah, dari hasil di sini, ini kan Wendy telah melakukan analisis bahwa keempat ini sudah bagus dan dinyatakan bahwa dianggap bahwa pelanggan itu puas, gitu ya? Iya, betul. Iya. Nah, kemudian untuk meningkatkan yang rasa empati ini tadi, yang 5 ini yang masih minus nilainya, gimana saran Wendy untuk PT Rajonet tadi? Baik Ibu, saya sudah menyiapkan untuk saran, ada beberapa saran di antaranya. Jadi menurut saya pribadi, mana urutan duluan, siapa yang duluan itu yang dilayani dan diperlakukan sama. Seperti itu. Oke, karena kan hasil dari tesis ini, penelitianmu tadi memang harus diberikan lagi ke PT Rajonet tadi. Betul. Iya kan? Ya, jadi betul. Supaya masukan bagi PT Rajonet ini untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Betul nah, sekali. Berarti dari hasil penelitian yang 2017 dengan 2020 ini, itu ada perbedaan nggak? Maksudnya ada peningkatan lebih baik atau tidak untuk PT Rajonet? Baik, terima kasih Ibu. Untuk PT Rajonet dari semulanya di 2017 adalah CV. Nah, itu peningkatannya cukup signifikan karena dari hasil penelitian sebelumnya rata-rata yang dihitung, yang saya dapat datanya itu 1,36 sekian, dan itu minus atau negatif, dan berbeda hingga yang sekarang rata-rata yang saya hitung adalah positif, bahkan gapnya positif walaupun kecil, tidak begitu banyak di 0,1. Jadi saya bisa simpulkan dari hasil data ini untuk tingkat kepuasan pelanggan di saat ini sudah berubah menjadi PT adalah baik. Oke. Nah, kemudian kan Wendy waktu itu yang di sini tesisnya itu kurang surat pengantar dari perusahaan bahwa Wendy sudah melakukan penelitian di situ, karena itu memang harus disertakan karena ini kan menyebutkan PT Rajonetnya ya, nanti disertakan. Terus kemudian saran dari saya untuk bab 3-nya itu kan subbab 36 itu kerangka pemikiran masalah itu kan Wendy letakkan di subbab 36 ya di tesismu. Di tesis, baik. Kalau menurut saya untuk dipindahkan aja posisinya, jangan justru dia di tengah-tengah atau di bawah gitu. Oh, yang 36 baik Ibu. Pindah aja ini karena kerangka pemikiran masalah itu di metode penelitiannya itu pindah aja ke subbab 31. Subbab gitu. 31, baik. Ya, nanti bisa didiskusikan dengan Bu Yuli gitu ya. Baik, siap. Kalau dari saya cukup sekian. Terima kasih Wendy, terima kasih Bu Yuli. Baik Ibu, terima kasih Bu Penny. Terima kasih Bu Penny. Ada maaf tadi ada sedikit gangguan karena harus menjawab pertanyaan dari workshopnya, dari moderatornya. Tadi ada masukan dari Bu Penny yang
tentang subbab 36 itu dipindahkan ke 31 untuk kerangka penelitiannya. Kemudian jangan lupa surat perusahaannya ya. Nah, karena nanti akan diupload kalau ada izinnya kan sudah dipastikan memperoleh izin dari perusahaannya. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Heni, Pak Tubagus. Mohon masukan dan saran pertanyaannya. Bu Buli. Selamat sore, Wegi. Sore, Bapak. Dari saya nggak banyak ya, saya cuma mau ini aja apa namanya di tujuan ya, Wegi. Itu empati itu apa persungguhan ya? Bagaimana Bapak agak empati ya? Itu persungguhan bagaimana? Empati. Agak putus-putus. Empati itu kan bagaimana kita merasa ikut ini gitu ya terhadap situasi yang ada, kan empati itu ya. Iya, betul Bapak. Bagaimana apa suasana hati kita, betul. Jadi kalau mereka lagi membutuhkan, kita kemudian menyepelekan gitu ya, berarti kita nggak punya empati maksudnya gitu kan? Iya, betul sekali Bapak. Ini bukan kesungguhan kali ya, apa ya? Lebih ke apa ya? Lebih ke rasa ya Pak ya. Ini bukan reliability ya. Oh iya, reliability, mohon maaf Bapak. Reliability ya, kehandalan ya, reliable ya. Betul. Dari mana ini? Untuk dimensi ini ada di dalam fuzzy service quality-nya Pak, ada 5 yang dimensi yang digunakan. Di referensi yang mana? Nomor 12. Yang Parasuraman, persepsi dan harapan. Iya, betul. Ya, itu serve call. Baik. Tapi kamu nggak menyatakan serve call di tesis ini. Kamu coba lihat banyak di artikelnya. Kalau kamu browsing di Wikipedia juga ada, di jurnalnya Parasuraman juga ada. Itu 5 dimensi itu. Ya, baik Bapak. Ya. Baik. Hati-hati nih. Baik Bapak. Kalau di sini dibilang adalah model of service quality, serve call itu. Kan ada serve call, ada web call ya. Baik. Ya, kalau saya lihat dimensinya, saya tadi 5 dimensi kayaknya familiar, saya cari ternyata benar itu Parasuraman. Baik. Ya, itu serve call. Jadi berarti kamu harus mengacu pada serve call. Baik Bapak. Ya, nah, kamu ambil fuzzy dari mana tuh? Fuzzy service quality ada di beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan fuzzy service juga Pak. Jadi saya mengambil dari hasil penelitian sebelumnya, saya kembangkan. Nah, karena sebelumnya fuzzy-nya itu kan karena dimensinya juga masih negatif, jadi saya mau coba untuk saya teliti lagi dan mendapatkan hasil yang sekarang. Jadi untuk fuzzy service quality itu ada di salah satu metode pengukuran untuk tingkat kepuasan website juga Bapak. Kalau saya baca lagi di artikel, fuzzy service quality itu dalam kurung serve call. Iya, fuzzy ya. Angka fuzzy, betul Bapak. Jadi itu metodenya namanya serve call. Baik. Nah, saya tadi nyari nggak muncul metodenya di serve call-nya. Itu kamu memang mengatakan bahwa memang mengadopsi ya dari yang ada. Iya, betul. Tapi tidak muncul itu metode apa gitu. Makanya saya lihat kalau saya lihat dari ke bawah tadi itu sangat identik dengan serve call. Dari mulai dimensinya sama, dari mulai pengukurannya juga sama gitu ya. Betul. Apalagi saya lihat ternyata Parasuraman, ZML sama Berry itu pasti serve call. Siap. Ya. Jadi tolong nanti lihat lagi ya metodenya, tolong disampaikan kalau memang serve call gitu. Baik, Bapak, siap. Ya. Karena kalau metode fuzzy itu bagian dari perhitungan serve call gitu. Iya, betul. Kalau fuzzy itu kan nggak satu, jadi bisa di tengah-tengah ya. Berlandasan dengan service quality-nya tadi, nah cuma diolah di prosesnya menggunakan teknik fuzzy. Lebih ke teknik yang digabungkan di service quality. Seperti itu, Pak. Oke. Kemudian nanti kamu akan lihat gap-nya kan? Iya, betul. Nanti kita dapat gap-nya. Gap-nya. Nah, ini gap-nya. Nah, sekarang kenapa kamu pilih serve call, nggak pilih web call? Ini kan kamu ngukur web ya, enggak? Ngukur web atau ngukur keseluruhan dari service? Ngukur webnya, ngukur websitenya, tingkat web. Kenapa nggak pakai web call? Kalau web call itu kan spesifik terhadap web gitu ya, jadi dia akan mengekstrak informasi yang memang spesifik terhadap. Kalau serve call itu web call ya. Kalau serve call memang lebih general. Siap. Ya, lebih general karena hanya ada 5 dimensi ya yang diukur ya gitu. Nah, oke, yang penting sekarang, yang penting jangan lupa menyatakan bahwa ini adalah serve call. Siap Bapak. Ya, karena semua referensi yang kamu gunakan, citasinya adalah Parasuraman itu udah pasti serve call.
Baik, siap. Ya, dan jangan lupa tadi di pustaka juga jangan lupa ya, kalau ambil dari pustaka aslinya ya, Siap, dari Bapak. jurnalnya Parasarama, jurnal of retailing itu jurnal terkenal gitu ya. Apa Siap, namanya, Bapak. Saya koreksi. referensi yang selalu yang diambil, masukkan itu, kemudian berarti referensi yang lain juga tolong disampaikan juga. Siap, Gitu Bapak. ya, Saya baik ya. koreksi. Siap, terima kasih. Kemudian juga tolong di kata pengantar ditambahkan ada Prof. Bambang Suryawan ya, koordinator program Sarjana ya, Nah, baik, Bapak. kolaborator ya. Ada pengantar, baik. Baik, terima kasih Bu Yuli. Oke, terima kasih Pak Tubagus. Nanti kita diskusikan lagi Wegi ya, Siap, Ibu. masukan dari Pak Tubagus dan Ibu Feni. Terima kasih. Silakan Wegi ditutup. Baik, Ibu, terima kasih Bapak Ibu penguji atas waktunya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore.